Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Saya Amelia Pancawati dan untuk hari ketiga saya akan menjawab pertanyaan mengenai job description. Yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas. Lalu yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis. Apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain, dan yang keempat adalah apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun. Yang pertama yaitu bagi murid yang tidak mau mengikuti kelas, kita bisa memberikan kegiatan yang mereka sukai. Ketika anak menangis di dalam kelas, kita mulai menghentikannya dan kita memberikan kegiatan yang mereka sukai juga. Dan yang ketiga, ketika ada murid yang mengganggu murid lain, maka segera kita sebagai motivator untuk mengalihkannya dan memberikan kegiatan-kegiatan yang mereka sukai, baik itu menggambar, membaca, atau menulis. Sedangkan untuk murid yang keempat yaitu yang melamun, maka kita alihkan lamunannya pada kegiatan-kegiatan yang mereka sukai. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya. Yang pertama yaitu kita mengevaluasi tingkatan level atau tingkatan kemampuan anak di dalam kelas baik di luar kelas. Yang kedua yaitu kita membuat laporan mengenai masalah atau progres yang ada di dalam kelas Bimba. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas yang harus selalu dilakukan motivator setiap hari? Yang pertama, kita sebagai motivator harus menyiapkan atau merapikan kelas. Yang kedua yaitu kita harus ceria di depan anak. Yang ketiga yaitu kita tidak boleh memarahi anak dan berspekulasi bahwa anak tidak bisa, anak bodoh, dan anak malas. Dan sebelum kita masuk ke kelas, kita sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan pada sebelumnya. Kemudian kita harus memastikan anak ceria dan anak bahagia di dalam kelas. Selain itu juga kita harus memastikan bahwa anak bisa atau mampu memvariasikan kegiatan seperti kegiatan afeksi, kegiatan kognitif, serta psikomotorik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak. Caranya yang pertama kita dapat mempertanyakan kepada orang tua mengenai apa yang disukainya. Yang kedua yaitu kita juga dapat bertanya langsung kepada anaknya. Selain dua hal tersebut, kita juga dapat mengobservasi secara langsung di dalam kelas. Adapun pertanyaan lain yaitu tentang apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A.I.U.E.O yang harus dicapai oleh motivator. Suasana yang harus dicapai yaitu kelas dalam keadaan bahagia. Lalu kemudian kita memberikan selingan kepada anak, namun kita tetap memprioritaskan kegiatan yang utama seperti baca-bacaan, terus bermain, menulis, serta berbahasa Bimba. Selain itu, dalam kegiatan di dalam kelas, kita harus melibatkan aktif anak sehingga kita dapat mengetahui kemajuan apa saja yang diperoleh oleh anak tersebut, dan kita harus memberikan reward agar anak bersemangat, agar anak ingin tetap menumbuhkan minat baca dan minat belajarnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A.I.U.E.O. Cara yang dapat dilakukan agar tugas dapat dilaksanakan, yang pertama kita memahami dulu dasar-dasar di Bimba, kemudian kita memahami kurikulum dasar, bagan yang harus kita pahami, kemudian disampaikan kepada anak. Ketika anak sudah bisa, maka bisa ke tahap selanjutnya. Namun ketika ada syarat, maka harus terpenuhi dulu syarat tersebut. Selain itu, kita sebagai motivator perlu memahami sifat bandul, jam bandul, yang mengartikan bahwa boleh melakukan kegiatan selingan namun tetap memfokuskan pada kegiatan utama. Selain itu juga kita harus memberikan laporan-laporan setiap harinya, baik untuk kita, baik ke kepala unit, sehingga dengan begitu kita memahami sampai mana kita sudah mencapai progres setiap harinya. Selain itu juga kita
sebagai motivator perlu membuat hangout untuk diri kita sendiri. Mampukah di satu hari ini kita melaksanakan tugas di dalam kelas atau belum? Dengan begitu kita dapat mengevaluasi diri kita sendiri dan kita juga dapat mengevaluasi bagaimana sikap kita terhadap anak di dalam kelas. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawabnya yaitu kita harus menciptakan kelas itu 100% fun learning, dan kita harus menciptakan suasana kelas itu nyaman dan aman untuk anak ketika anak belajar di dalam kelas. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas itu aman dan nyaman? Yang pertama, ketika ada stop kontak, maka hindari dari jangkauan anak dan tutup rapi-rapi sehingga tidak dapat dijangkau oleh anak. Yang kedua yaitu, jangan biarkan air berceceran di lantai karena dengan begitu bisa jadi anak terpeleset. Yang ketiga yaitu, hindari alat-alat tajam seperti paku dan gunting. Kemudian ketika ada kipas angin yang menempel di dalam ruangan, maka pastikan posisinya itu aman dan kita memastikan tidak ada serangga sama sekali di dalam kelas. Dan kita harus meyakinkan kepada anak bahwa anak terhindar dari kejahatan secara verbal atau secara fisik. Selain itu, untuk menciptakan kelas merasa nyaman, yang pertama kita pastikan ada sirkulasi udara yang masuk sehingga di dalam kelas itu tidak pengap. Kita juga harus mengasihi anak, menyayangi anak, memberikan reward kepada anak dan memberikan semangat kepada anak. Selain itu, kita juga harus mendekati anak secara emosional dan secara fisik. Dengan begitu kita mengetahui bagaimana anak merasa tidak suka, merasa suka dengan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Yang pertama yaitu, pastikan ketika kita menyapa mereka ataupun mereka menyapa kita dalam keadaan wajah yang ceria, wajah yang penuh dengan senyuman. Ketika kita bertemu dengan mereka pun kita harus tersenyum dan kita memberikan apa yang harus diberikan, namun disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa tampilan kita itu rapi, tidak menggunakan pakaian yang ketat, kemudian menjaga keharuman mulut dan keharuman badan kita agar ketika kita bersama anak merasa nyaman dan anak merasa senang, sehingga dengan begitu kita akan mudah untuk memberikan kasih sayang kepada mereka. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Yang pertama, kegiatan yang kita berikan kepada anak itu menyenangkan dan anak menyukai. Kedua yaitu, kita memberikan kegiatan apapun yang dapat mereka lakukan, namun tidak boleh mengganggu murid lain. Kegiatan yang nantinya kita berikan kepada anak jelasnya tidak boleh menyimpang atau tidak boleh keluar dari tujuan utama, yaitu menumbuhkan minat baca dan minat belajar kepada anak. Yang selanjutnya yaitu, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar. Yang pertama, kita sebagai motivator harus memberikan pemahaman kepada anak, pembelajaran kepada anak sesuai dengan paradigma Bimba dan sesuai dengan metode Bimba, yaitu fun learning, small step system, individual system, dan memvariasikan kegiatan, sehingga dengan begitu kegiatan yang kita berikan kepada mereka akan mereka sukai dan mereka akan terus mengulang, kemudian mereka akan tumbuh minat baca dan minat belajarnya, sehingga kita tidak perlu ibaratnya menyuruh, kita tidak perlu memaksakan, tapi karena mereka memang sudah tumbuh minat baca dan minat belajarnya, mereka akan menjadi manusia yang mandiri, yang belajar dimanapun, dengan siapapun, tanpa dipaksa oleh keadaan apapun dan siapapun itu.
Pertanyaan yang terakhir adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Ya, motivator memastikan sampai mana mereka menyukai kegiatan tersebut, sehingga dengan begitu motivator bisa memberikan materi sesuai dengan kemampuan dan kemauan kepada anak. Sekian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.